Bisakah usaha peternak ayam skala rumahan kita jadikan sebagai usaha pokok, bukan untuk sekedar usaha sampingan, teman-teman? Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Cak Tris, yang pasti di channel Cak Tris Farm. Nah, ini aku lagi di belakang rumah, teman-teman. Peternak ayam kampung skala rumahan adalah suatu usaha yang sangat menjanjikan apabila kita kelola dengan cara yang baik dan benar. Sementara itu, di sini kita membahas, teman-teman, peternak ayam kampung skala rumahan sebagai usaha sampingan. Akan tetapi seringkali kan gini, tahu, seringkali ternak ayam kampung itu dijadikan usaha sampingan, tapi di sini kita berusaha untuk ternak ayam kampung rumahan skala rumahan dijadikan ternak ayam usaha atau pekerjaan pokok, teman-teman. Ya dengan cara ya kita membuat perubahan, teman-teman. Kalau dulu kan ternak ayam kampung itu cuma sebatas ternak ayam tradisional, cara ternaknya pun cukup sederhana, teman-teman. Jadi indukan ayam bertelur untuk mendapatkan dosis untuk berkembang, indukan itu harus mengkerami telurnya selama 21 hari. Itu sangat menyita waktu dan sangat membuang tenaga. Jadi kalau kita mau panen itu jangkanya cukup panjang, teman-teman, karena harus menunggu 21 hari ayam tidak lagi produksi. Dia harus fokus mengkerami telurnya agar menetas tadi. Makanya di sini kita kalau memang ternak ayam kampung mau dijadikan usaha pokok, ya di sini kita harus membuat perubahan, teman-teman, dengan cara ya kita membuat ternak ayam kampung dijadikan ternak ayam kampung petelur, tapi dengan cara ya kita kapasitasnya itu dibuat atau kita membuat indukan kurang lebih, kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya, kurang lebih 30 ekor, teman-teman, untuk memperbanyak pembuatan DOC. Jadi nanti kalau sudah ternak ayam kampung dijadikan ternak ayam kampung petelur, secara otomatis kan nanti telurnya kita ambil, teman-teman, dan di sini kita membuat perubahan menggunakan mesin penetas. Jadi untuk mengembangbiakan agar ayam cepat banyak, ya di sini teman-teman nanti menggunakan mesin penetas. Nggak perlu bagus-bagus, yang penting mesin penetas itu dapat difungsikan, dapat digunakan untuk membantu pembuatan DOC itu lebih dari cukup, teman-teman. Jadi proses nanti mesin penetas itu kita belajar, kita buat sendiri agar nantinya dapat menekan biaya operasional di dalam pembuatan mesin penetas itu sendiri. Karena usaha ternak ayam kampung kita dijadikan usaha pokok, ya di sini teman-teman harus, kalau teman-teman pemula, harus menyesuaikan, harus melihat kondisi keuangan. Kalau memang kondisi keuangan belum memungkinkan, kita mengikuti proses atau langkah awal dengan cara memelihara semampunya, teman-teman, mungkin beberapa ekor. Dari situ sambil nanti kita mencari pelanggan, teman-teman, karena di dalam ternak ayam untuk jadikan usaha pokok yang paling relevan, yang paling utama adalah nanti sistem pemasaran. Jadi di sini dengan metode ternak ayam sedikit itu tadi, dengan langkah yang paling awal itu tadi, di sini sambil kita mencari pelanggan, teman-teman, mencari pelanggan. Setelah nanti ternak ayam kita sudah berkembang, indukan kita sudah cukup mumpuni di dalam ternak ayam, maka di dalam ternak ayam dijadikan ternak ayam usaha pokok, indukan sudah mumpuni, sudah cukup, dan sudah, intinya sudah memenuhi standar lah, kurang lebih 30 ekor, nanti baru kita fokuskan menjadi usaha utama. Dan disitulah keuntungannya, karena kita memulai dari hal yang paling sederhana tadi, mulai dari hal yang terkecil tadi. Makanya di sini kalau usaha kita sudah berkembang, ayam sudah berkembang, siap dipasarkan, disitulah kita sudah mempunyai pelanggan, teman. Jadi kita tidak kerepotan nanti pas kita menjualnya. Itu juga harus teman-teman perhatikan. Jadi prosesnya itu di dalam ternak ayam untuk dijadikan usaha utama itu bukan di peternak, tapi sistem penjualannya, teman. Sistem penjualannya di sini kita harus fokus usaha kita, ternak ayam kita itu gampang nanti di dalam pemasarannya, teman-teman. Selain itu nanti teman-teman di sini, karena ternak ayam kampung untuk dijadikan usaha pokok, ya teman-teman harus pakannya itu harus
harus memadukan dengan pakan alternatif dengan pakan fur pabrikan agar nantinya ayam itu cepat di dalam pertumbuhannya, cepat panen dan cepat dipasarkan teman-teman. Jadi tidak mengulur waktu, jadi pakannya pun harus distandarkan. Itu yang paling pokok teman-teman. Itu yang pengalaman yang sudah saya lakukan. Jadi sistemnya harus berubah kalau itu pengen berkembang. Nanti yang terpenting kalau sudah menjadi usaha pokok itu, yang terpenting kalau itu sudah berjalan, sistem pencatatan pengeluaran dan pemasukan harus dicatat sedemikian rupa agar nantinya kita bisa mengevaluasi di mana letak kesalahan. Kalau kita ada titik kelemahan kita atau kesalahan kita perbaiki sambil berjalan teman-teman. Pasti ada hal-hal kecil-kecil yang nantinya akan mengalami kesulitan di situ. Itu juga wajib kita perhatikan teman-teman, karena kita tahu ayam kampung itu harganya kadang ya nggak stabil, kadang turun ya, kadang kita harus melihat situasi dan kondisi di waktu itu. Jadi kita harus memantau sistem pasaran di wilayah kita. Di wilayah kita itu harus kita pantau sistem pasaran waktu yang mana yang sekiranya nanti ayam itu harganya tinggi, di situ ayam kita nanti kita genjot, kita bantu dengan pakan yang bagus agar nanti pas di waktu harganya tinggi itu ayam kita sudah siap panen teman-teman. Dan nanti pas di waktu ayam itu harganya turun, di situ karena kita sudah mempunyai pengalaman, maka di situ kita mengulur dengan memberi pakan sederhana, pakan seadanya saja teman-teman. Yang penting ayam itu bisa tumbuh sehat, itu sudah lebih bagus nanti lah. Nanti kalau ayamnya harganya sudah melambung tinggi lagi, baru kita tambah dengan pakan yang full vitamin agar cepat besar, cepat gemuk, terus dijual teman-teman. Sistemnya mentali ulur sambil menunggu waktu yang tepat siap di pasaran, itu juga wajib diperhatikan teman-teman. Dan yang terpokok adalah pemilihan bibit teman-teman. Pemilihan bibit itu nanti ya tadi yang tidak kalah penting ada pemilihan bibit itu harus diperhatikan dari kualitas ayamnya teman-teman. Kualitas ayam di sini adalah ayam yang sudah benar-benar tua, dalam arti yang sudah bertelur 2 kali atau 3 kali, agar nanti menghasilkan telurnya itu sudah berkualitas untuk ditetaskan dengan mesin tetas teman-teman. Jadi itu juga wajib diperhatikan. Nanti kalau telurnya itu masih tembian biasanya sulit teman-teman untuk bertelur. Toh kalau menetas itu juga nanti rawan mati teman-teman, karena masih biasanya ayam tembian atau ayam yang baru mulai bertelur pertama itu masih belajar di dalam hal bertelurnya teman-teman. Dan semoga ini sedikit pemasukan lah, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak ayam pemula yang pengen menjadikan ternak ayam kampung sebagai usaha pokok. Itu wajib kita perhatikan teman-teman, dan ini moga-moga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.